Karl dihujani telepon dari Peter, tetapi dia tidak berniat menjawabnya. Setelah semua panggilan yang dia abaikan, dia secara tidak sengaja mengangkat telepon dan berpura-pura berada di apartemennya meskipun dia berada di toko persewaan video. Setelah undangan untuk pergi keluar, Karl mengatakan dia tidak bisa karena dia terlalu sibuk. Tapi Peter tahu Karl hanya membuat alasan karena dia melihat dia berdiri dalam antrean di toko video. Karl terus bersikeras bahwa pria di toko itu bukan dia, terlepas dari kenyataan bahwa dia menangkapnya. Peter berhasil menariknya ke sebuah bar. Alasan Peter mengundang Karl dan temannya adalah untuk mengumumkan pertunangan Peter dengan Lucy, tunangannya sekarang. Mereka akan mengadakan pesta pertunangan dalam beberapa hari. Di bar yang sama, ekspresi Karl berubah saat melihat mantan istrinya Stephanie bersama pacar barunya. Dia merasa gelisah dan memutuskan untuk pergi, tepat saat dia mendekatinya dan membuat pertemuan yang tidak nyaman dan momen upsi. Tetangga Karl, Tilly, menawarinya sarapan, yang ditolaknya dengan berbagai alasan. Di luar, dia menolak selebaran konser yang diberikan kepadanya. Bahkan di tempat kerja, teman dan penyelia Karl, Norman, mengundangnya ke pesta kostum di rumahnya. Tetapi sekali lagi Karl mengatakan bahwa dia akan pergi ke luar kota, sebelum Norman memberitahu dia tanggalnya. Norman kemudian menyebutkan itu akan pada hari Jumat, tapi itu jelas tanggal Karl akan keluar kota. Dia juga menolak banyak aplikasi pinjaman dari kliennya. Karl adalah individu yang keras kepala dan santun. Saat istirahat makan siang di luar ruangan, Karl tiba-tiba bertemu dengan seorang teman lama, Nick. Mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka. Nick memberitahunya tentang sebuah seminar yang mengubah hidupnya, seperti mendaki gunung atau menembak sapi dengan bazooka, tidak bangga akan hal itu, tetapi dia melakukannya. Dia menyarankan Karl untuk mencobanya, karena dia terlihat menyedihkan. Karl menolak, Nick mengatakan kepadanya bahwa dia perlu melonggarkan dan memintanya untuk memintanya melempar batu ke jendela bank, dan dia melakukannya. Saat dia melarikan diri, dia mengatakan kepadanya untuk mengunjungi seminar dan dia tidak akan menyesalinya. Setelah menolak penelepon yang tidak dikenal, vendor oranye, beberapa brosur, dan lebih banyak aplikasi pinjaman, dia menghabiskan waktu setelah bekerja menonton TV seperti biasanya. Karl memperhatikan panggilan Peter tetapi tidak menerimanya. Peter tiba di tempat Karl, frustrasi karena temannya tidak muncul untuk pesta pertunangannya. Setelah semua pertengkaran, dia meninggalkan Karl, yang selalu mencari alasan untuk kesalahannya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi pria yang kesepian jika dia tidak mengubah hidupnya. Peter dan Rooney pergi ke Karlstad lama setelah itu dan menemukan temannya tewas di sofa di apartemennya. Namun, ternyata itu adalah mimpi. Karl cemas tentang mimpi itu, jadi dia melihat brosur yang diberikan Nick kepadanya dan memutuskan untuk menghadiri seminar. Dia jelas merasa seperti ikan yang keluar dari air. Nick memperhatikan Karl sebelum seminar dimulai dan memutuskan untuk duduk di sebelahnya. Nick meyakinkan Karl bahwa hidupnya akan berubah setelah mendengar dari pembicara motivasi. Terence memulai seminar dan berkata, "Ya adalah kata yang sangat kuat. Kata memiliki kemampuan untuk menyerap energi kehidupan yang baik dan mereka yang mengucapkannya bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan." Terence mengundang pendatang baru ke podium dan Nick langsung menunjuk Karl. Dia menjadi gelisah karena setiap kali dia mengatakan tidak, orang banyak berteriak tidak ada orang padanya. Karl terus menolak untuk naik ke puncak podium, tetapi kemudian Terence berlari ke arahnya. Dia memberitahu Karl bahwa dia tahu dia tidak punya teman atau hubungan karena dia menjalani kehidupan yang berulang dan membosankan. Terence semakin dekat dan memintanya untuk berjanji bahwa dia akan mengatakan ya untuk setiap kesempatan yang datang kepadanya, dan jika Karl melanggar janji, segala sesuatu dalam hidupnya akan berantakan. Karl akhirnya setuju dengan kesepakatan itu. Itu adalah beberapa bujukan kultus yang terjadi. Saat Karl hendak masuk ke mobilnya, seorang pria tunawisma mendekatinya dan meminta tumpangan. Nick memperhatikan ini dan bergegas ke Karl untuk mengingatkannya akan janjinya untuk mengatakan ya. Karl menyuruhnya masuk dan pria tunawisma itu meminta Karl untuk meminjam teleponnya. Karena Nick masih dalam gambar, dia tidak bisa mengatakan tidak. Ketika mereka tiba di lokasi mereka, pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung akhir-akhir ini di luar hotel ya dan meminta semua uang Karl. Karl dengan enggan mengatakan ya dan pria itu akhirnya pergi. Tepat ketika dia akan pergi, mobilnya berhenti di antah-berantah di jalan yang kosong. Baterai ponselnya habis. Karl marah dan mengutuk seminar yang dia hadiri. Karl menuju ke pompa bensin dengan kesal. Di pompa bensin,
Dia melihat seorang wanita cantik bernama Allison. Dia mengambil gambar kasihan, dia berbicara pada dirinya sendiri. Mereka mengobrol sedikit dan Carl memberitahunya tentang tragedi yang dideritanya. Allison kemudian menawarkan untuk mengantarnya ke mobilnya. Di atas skuter, di tengah jalan, Allison memotret mereka dan melakukan manuver yang tidak boleh dilakukan di jalan. Carl terlihat geli saat dia mengisi mobilnya. Kemudian dia bercanda tentang bermesraan dan dia menciumnya, dan memberinya foto yang dia ambil sebelumnya. Dia menyadari bahwa mengatakan ia telah membawanya ke situasi yang lebih baik. Kemudian dia menerima telepon dari Norman menanyakan apakah dia bisa datang bekerja hari ini hari Sabtu. Dia mengatakan ya untuk setiap kesempatan yang dia dapatkan di tempat kerja, termasuk iklan dari perusahaan yang biasanya Anda abaikan. Dia juga menyetujui aplikasi pinjaman untuk seseorang yang ingin memulai bisnis kue potret, sesuatu yang pasti akan saya tolak. Dia memberitahu Norman tentang pinjaman ini, dan dia pikir itu baik bahwa Carl menunjukkan beberapa inisiatif dan memberitahu dia tentang pembicaraan promosi. Dua dari mereka terikat. Malam itu, Carl bertemu teman-temannya Peter dan Rooney dan memberitahu mereka tentang seminar dan bagaimana hal-hal telah berubah setelah dia mulai mengatakan ya untuk semuanya. Mereka memanfaatkannya dan membuka tab atas namanya, membuatnya mabuk dan melakukan tindakan aneh. Di bar, dia mencium orang asing secara acak dan pacarnya mengintervensi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus membawanya keluar. Begitu di luar, Carl hampir tidak bisa berdiri. Dia mendapat pukulan di hati dan teman-temannya memecah pertarungan, tetapi Carl masih mengejeknya dengan menyuruh Gav-nya untuk meneleponnya. Keesokan paginya yang cerah, Tilly meminta Carl untuk memasang rak di rumahnya. Dia menghargai bantuan Carl dan menawarkan untuk membayarnya untuk pekerjaannya, tetapi dia kehabisan uang dan mendekatinya untuk mengatakan betapa tampannya dia. Alih-alih uang tunai, dia menawarkan dia pembebasan. Carl tidak nyaman dan menolak. Kemudian hal-hal buruk mulai terjadi pada Carl saat dia meninggalkan rumah Tilly. Carl mengira itu karena dia menolak tawaran Tilly. Dia kembali dan saya akan menyerahkan sisanya pada imajinasi Anda. Keyakinannya untuk mengatakan ya tumbuh lebih kuat. Dia mengatakan ya untuk semuanya. Undangan pesta kostum Norma Harry Potter. Pramuka perempuan. Pelajaran gitar. Pelajaran terbang. Pelajaran bahasa Korea. Membantu para tunawisma. Dan brosur konser yang terus dia tolak. Di malam hari, Carl pergi ke bar untuk konser dari pamflet. Ternyata Allison ada di sana. Ekspresi Carl cerah. Dia tampil untuk 5 orang, beberapa lagu sebenarnya bagus. Dia menunggu di counter bar setelah Allison menyelesaikan penampilannya, dia pura-pura tidak memperhatikannya. Allison memperhatikannya dan menyapa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus bekerja pagi-pagi sebagai pelatih fotografi lari. Dia bertanya pada Carl apakah dia ingin ikut, dan dia menjawab ya. Mereka berbagi momen yang sangat indah bersama. Ketika Carl hendak tidur, Rooney tiba-tiba memanggilnya untuk pergi ke pesta sepanjang malam. Dan tentu saja, Carl mengatakan ya. Hari berikutnya dia datang ke kelas Allison dari Rave dengan musik keras dan bertenton kaleng banteng merah. Dia bilang dia sangat bersemangat untuk menghadiri kelasnya. Carl berlari kencang sambil memotret dengan ponselnya. Di tengah perjalanan, energi Red Bull telah meninggalkannya dan dia pingsan dan menjadi objek pemotretan bagi peserta lainnya. Ketika Carl sadar, Allison tampaknya tertarik padanya karena gaya hidupnya yang tampaknya tidak menentu. Carl makan siang bersama Varanoush dan Peter. Dia bertemu Varanoush di situs Persia untuk menemukan seorang istri salah satu iklan di mana dia mengklik, ya, untuk bertemu dengannya. Carl memberitahu Peter bahwa kata ajaib, ya, adalah alasan dia bertemu Allison. Lucy muncul dan memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya dengan bridal shower-nya. Akhirnya, Peter meminta Carl untuk pergi bersamanya karena dia selalu mengatakan ya. Lucy terkejut karena dia benar-benar tidak menyukai Carl karena sikap negatifnya. Kemudian, Carl dan Allison menghadiri pesta kostum Harry Potter milik Norman. Apakah bajunya ukuran balita? Pesta itu kutu buku dan semua orang menonton salah satu film Harry Potter. Maksudku, beberapa film. Entah bagaimana mereka berhasil menyelinap keluar dari sana. Mereka memutuskan untuk melakukan break dan memasuki gedung konser dan memiliki momen spesial di atas panggung. Beberapa saat kemudian, mereka mendiskusikan hal-hal seperti dunia menjadi taman bermain yang dilupakan semua orang ketika mereka dewasa, tanggung jawab dan sebagainya, ketika tiba-tiba seorang penjaga keamanan datang dan mereka bubar.
Karl menyapa debitur yang berbaris di pagi hari dan memberi mereka jeruk, mungkin dari vendor. Temannya Lee sudah menunggu di kantornya. Tiba-tiba Norman memanggil Karl keluar dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang dari kantor pusat ingin berbicara dengannya tentang semua pinjaman yang telah dia setujui. Karl meminta waktu sebentar sebelum bertemu dengan orang Haki. Dia kembali ke Lee untuk menyetujui aplikasi pinjaman terakhirnya. Akhirnya, Karl bertemu dengan Wesley, wakil presiden perusahaan tempat dia bekerja. Wesley mengatakan bahwa petugas pinjaman biasanya membuat 35-40 pinjaman setiap bulan, tetapi Karl telah memberikan 561 pinjaman, sedikit lebih banyak dari rata-rata. Di tengah ketegangan, Wesley tiba-tiba tertawa. Karl dan Norman mengikuti tawanya. Ternyata 98% debitur sudah melunasi utangnya sehingga memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Karl ditawari untuk bekerja di Haki. Tidak perlu memberitahu Anda apa jawabannya. Seperti yang dijanjikan, Karl muncul untuk membantu Lucy mempersiapkan pernikahannya. Petugas di toko tampaknya kesal untuk membantu mereka. Ketika seorang pegawai mengungkapkan ketidakpuasannya dalam bahasa Korea, keterampilan bahasa Korea Karl sangat berguna. Dia bertanya padanya dalam bahasa Korea apa yang salah, dan petugas menjelaskan bahwa dia cemburu pada pasangan yang sudah menikah dan bertanya-tanya kapan dia akan menjadi pengantin wanita. Setelah Karl menghiburnya, dia membantu mereka dengan masalah mereka. Seorang pria menerobos pintu masuk toko berteriak bahwa seseorang siap untuk melompat dari langkan. Karl segera pergi. Di tempat kejadian, seseorang berteriak untuk membantu pria itu, yang merupakan antrian Karl. Dia berlari menaiki tangga dan mencoba membujuknya keluar ketika pria itu mengatakan kepadanya untuk tidak mencoba dan menghentikannya. Karl menjadi bingung tentang apa yang harus dilakukan, karena dia tidak bisa mengatakan tidak. Di apartemen, dia menemukan sebuah gitar. Karl mulai bernyanyi dan bermain gitar untuk menenangkan pria itu. Pria dan para penonton bernyanyi bersama dengan Karl. Akhirnya, dia menyeret pria itu ke dalam apartemen. Ketika Karl berada di bandara, dia bertemu dengan mantan istrinya Stephanie, yang mengatakan bahwa dia melihat Karl menyelamatkan nyawa seorang pria di TV. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, dia melihat ke belakang seolah-olah dia merindukannya. Karl dan Allison tiba di loket tiket dan menanyakan jadwal keberangkatan tercepat. Petugas tiket memberitahu mereka bahwa penerbangan terjadwal tercepat adalah ke Nebraska. Jadi mereka terbang ke Nebraska. Mereka mengunjungi museum telepon, lapangan tembak, dan pertandingan sepak bola yang sedang ditonton teman-teman Karl. Perhentian mereka berikutnya adalah rumah jagal ayam. Saat instruktur menjelaskan cara memotong kepala ayam, Karl pingsan. Kemudian, Allison dan Karl sedang berjalan bersama ketika tiba-tiba hujan mulai turun. Dia membungkus Allison di jaketnya dan berlari ke gudang. Ketika mereka tiba, Allison menatap Karl dengan hangat dan mengaku bahwa dia mencintainya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin hidup bersama. Karl berpikir itu adalah langkah besar bagi mereka berdua. Allison mulai menyesali apa yang dia katakan. Dia tidak ingin membuatnya sedih, jadi dia meyakinkannya bahwa dia juga ingin tinggal bersamanya. Di Bandara 2, agen FBI mendekati mereka. Mereka curiga dengan aktivitas Karl, seperti membeli tiket acak, mengunjungi situs kencan, belajar menerbangkan pesawat, dan mengikuti kursus bahasa Korea. Karl bingung dan mencari bantuan Peter sebagai pengacaranya. Peter memberitahu FBI bahwa temannya pernah menghadiri seminar yang mengharuskannya untuk mengatakan ya untuk semuanya. Allison yang mendengar penjelasan Peter menjadi kecewa dan kesal. Dia pikir Karl telah bersamanya selama ini karena dia selalu harus mengatakan ya untuk semua permintaannya. Dia mencoba menjelaskan kepada Allison bahwa dia benar-benar tulus padanya. Dia mengabaikannya dan pergi. Kembali di Bandara Dila, Karl mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi dia hanya mengatakan kepadanya untuk menjauh, yang dia lakukan. Dia kembali ke dirinya yang dulu, menonton film di rumah. Allison tidak akan menerima teleponnya. Karl mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bunga jam, ketika Wesley menelepon, yang dia jawab sambil masih menggantung. Dia mengatakan kepadanya bahwa Haki telah memutuskan untuk menutup cabang tempat Karl dulu bekerja. Karl mengunjungi Norman untuk memberitahunya berita sedih itu. Saat dia mendengarkan pesan suaranya, dia melihat sekeliling apartemennya yang berantakan, tidak puas. Salah satu pesan dari Peter, mengingatkannya pada bridal shower besok malam. Karl bingung karena dia benar-benar melupakannya. Karl entah bagaimana berhasil mengadakan pesta besar di mana dia mengundang semua orang yang dia kenal.
Lucy dan Peter terkejut melihat begitu banyak orang menghadiri pesta pernikahan mereka. Carl memperhatikan Norman duduk dengan murung di konter dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja sekarang karena cabangnya telah tutup. Untuk menghiburnya, Carl mengundang teman Koreanya yang dia temui di toko, dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Mereka menjadi teman dan bersenang-senang. Lucy menunjukkan Carl bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun demikian, di tengah perayaan, Carl mencoba menelepon Allison, tetapi dia menolak panggilan tersebut. Rooney diperkenalkan ke Tilly dan dia meminta bantuannya dengan beberapa rak, jika Anda tahu apa yang saya maksud. Ketika Carl pulang, Stephanie memanggilnya dan memintanya untuk datang. Dia memberitahu Carl bahwa dia dan Ted bertengkar hebat dan dia pergi. Stephanie meminta Carl untuk menginap, tetapi Carl mengatakan tidak. Ketika dia pergi, dia mengalami nasib buruk. Lift yang dia masuki tiba-tiba rusak. Carl menjadi sangat paranoid dan takut pada kucing yang membuatnya menabrak mobil orang lain. Mobilnya diderek dan dia mulai berhalusinasi. Carl bersembunyi di mobil Terence. Terence panik ketika Carl tiba-tiba muncul di mobilnya dan menyebabkan kecelakaan yang membuat mereka berdua di rumah sakit. Alasan dia ingin bertemu dengan Terence adalah untuk membatalkan janji yang mereka buat. Terence kemudian mengungkapkan bahwa kesepakatan itu hanya gertakan. Kata, ya, harus digunakan untuk membuka diri kepada orang-orang dan kemudian keputusan harus didasarkan pada hati Anda. Carl bertanya kepada Rooney jam berapa sekarang, dan ketika dia mendengar bahwa sudah pagi, dia bergegas keluar dari ruangan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Lee dan meminta untuk meminjam kendaraannya. Berkat persetujuan pinjaman sebelumnya dari Carl, dia sekarang memiliki sepeda motor Ducati. Carl pergi sambil tetap mengenakan pakaian pasien dan memperlihatkan barang rampasannya. Carl menabrak kelas Allison, masuk seperti orang jahat. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya. Keputusan semacam itu membutuhkan waktu. Dia menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan salah dan dia salah mengartikan kata-kata Terence selama ini. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan bertemu dengannya jika dia tidak mengatakan ya untuk semuanya. Dia memuji dia tentang betapa hebatnya dia dan mereka berdamai dengan ciuman yang panjang dan penuh gairah. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.